Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya di sini mengajar bidang studi PKN. Untuk itu saya memperkenalkan, nama saya Ibu Triwidarti. Sebelum saya mulai melanjutkan memperkenalkan pelajaran kalian untuk PPKN bab pertama, saya akan memberikan sesuatu pada kalian bahwa kalian ini diterima di SMA Bayangkari, ya. Saya minta dengan anak-anak untuk belajar dengan sungguh-sungguh, karena walaupun dengan masa-masa yang seperti ini kita tetap semangat untuk belajar, ya. Karena itu adalah poin yang utama untuk semangat itu. Kalau kita belajar tanpa ada semangat, kita tidak akan bisa menerima atau mendapatkan nilai yang maksimal, ya. Karena paling utama itu adalah kita walaupun melalui pelajaran seperti ini, kita tetap berjalan dengan baik. Untuk itu saya minta untuk kalian supaya mempersiapkan dulu LKS-nya, ya, yang seperti ini. Sudah jelas? Kemudian kalian persiapkan alat tulis kalian, yaitu berupa buku, juga bolpen. Tolong dipersiapkan di depan kalian masing-masing. Kemudian nanti kalian juga untuk absen, yaitu kalian dengan cara foto dengan memakai baju seragam, ya. Kemudian di situ nanti untuk video pembelajaran yang saat ini menggunakan kalian pakai baju seragam, sehingga benar-benar kalian kelihatan resmi dalam melakukan proses pembelajaran. Kalau sudah kalian siap, akan saya mulai, yaitu mulai dari materi yang pertama, yaitu bab 1. Saya kira materi ini juga sudah kalian dapatkan di waktu kalian di SMP, ya. Ini juga sedikit sudah diperkenalkan sama kalian di SMP. Kemudian di SMA nanti ini diperdalam lebih lanjut lagi. Judulnya adalah bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Apa sih yang dimaksud dari sini adalah nilai-nilai Pancasila? Yaitu di situ dijelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwasannya nilai-nilai Pancasila ini dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan negara berbentuk peraturan atau pedoman dan tidak melanggar perintah agama. Harus didasarkan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Tidak merugikan sebuah kelompok atau kelompok golongan tertentu. Semua peraturan dan penyelenggaraan pemerintahan selalu memprioritaskan keutuhan tanah air dan persatuan Indonesia. Jadi di situ intinya kita ingin Pancasila ini ingin mempersatukan, yaitu tidak melihat dari segi golongan apapun, ya. Jadi intinya kita mempersatukan untuk persatuan dan kesatuan, itu dengan adanya nilai-nilai Pancasila tersebut. Kemudian berikutnya, macam-macam kekuasaan negara. Di sini macam-macam kekuasaan negara dibagi berbagai macam, yaitu yang pertama pembagian kekuasaan negara menurut Kuhn, ya. Kemudian pembagian kekuasaan negara menurut John Locke. Kemudian berikutnya pembagian kekuasaan negara menurut Van Vollenhoven, Donner dan Kuznets, ya. Sekarang kita mulai yang pertama, yaitu di sini ajaran pemisahan kekuasaan menurut Kuhn dihilangkan oleh pandangan John Locke dengan bukunya, yaitu nama Tush
on Civil Government dan Praktek Ketatanegaraan Inggris. Di situ ada 3 macam kekuasaan yang perlu diketahui. Yang pertama adalah kekuasaan perundang-undangan. Sedangkan yang kedua adalah kekuasaan melaksanakan hak sesuatu pada urusan dalam negeri yang meliputi pemerintahan dan pengadilan. Kemudian yang ketiga, kekuasaan untuk bertindak terhadap paham asing guna mempertimbangkan negara atau kepentingan warga negara. Kemudian berikutnya pembagian kekuasaan di sini menurut Van Vollenhoven yaitu ajaran pembagian kekuasaan yang diajukan di sini adalah fungsi kekuasaan negara yang terdiri atas 4 cabang yang kemudian di Indonesia biasanya diistilahkan dengan catur praja, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi regeling atau pengaturan. Kemudian fungsi backstur yaitu penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi Rechtspraak atau peradilan, yaitu fungsi politik, yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan. Kemudian berikutnya, silakan kalian buka lagi halaman 4. Halaman 4 di situ adalah pembagian kekuasaan di Indonesia, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan yang sekelompok menurut fungsi dan lembaga-lembaga. Pembagian sebagai berikut adalah kekuasaan konstitutif. Konstitutif di sini kekuasaannya berfungsi untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan konstitutif dilakukan dan dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan MPR. Kemudian kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif berfungsi untuk menjalankan undang-undang dan bertugas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Kemudian kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif berfungsi untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan dipegang dan dijalankan oleh DPR. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan negara guna menegakkan hukum dan keadilan dalam negara Indonesia. Di sini kekuasaan ini yang adalah yudikatif merupakan kekuasaan negara yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berikutnya adalah kekuasaan aksiminatif, yaitu kekuasaan ini berhubungan dengan penyelenggaraan dan pemeriksaan atas pengelolaan secara tanggung jawab mengenai keuangan negara. Kekuasaan yang eksaminatif dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau disebut dengan BPK. Kemudian kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter berfungsi untuk menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Jadi biar kalian tahu bahwa itu tadi adalah yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara horizontal.
Kemudian pembagian kekuasaan di sini secara vertikal. Jadi kalau ada horizontal, pasti ada vertikal. Yang vertikalnya adalah fungsi pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya atau pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan, ya, sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi ini dibagi secara kabupaten dan kota. Pembagian secara vertikal ini muncul sebagai konsekuensi dan diterapkannya asas desentralisasi otonomi daerah atau disebut dengan otonomi daerah di sini, ya. Desentralisasi adalah otonomi daerah yang ada di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menyalakan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Ya. Itu adalah termasuk pembagian kekuasaan secara horizontal. Kemudian berikutnya, gimana kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dalam lembaga pemerintahan, yaitu non-kementerian. Dijelaskan di situ adalah tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian merupakan lembaga pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kedudukan kementerian berada di Jakarta, ibu kota negara, bertanggung jawab langsung kepada presiden serta berada di bawah presiden. Untuk berikutnya, kamu lihat itu halaman 6. Landasan hukum. Landasan hukum dari Kementerian Indonesia adalah bab 5 pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan sebagai berikut. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Itu yang A. Kemudian yang B, menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri berbidang urusan tertentu pada pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, serta pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Kemudian disuruh dijelaskan lagi, ya. Tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Tugasnya apa? Di situ 1, yaitu bertugas merumuskan kebijakan dalam bidang politik dan mengatur tentang pemerintahan umum, administrasi, dan otonomi daerah, kemudian pendudukan sipil dan pembinaan pemerintah dasar yang sesuai dengan undang-undang. B. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang politik, mengatur tentang pemerintahan umum, administrasi, otonomi daerah, pendudukan sipil, dan pembinaan pemerintah desa yang sesuai dengan undang-undang. Kemudian C. Mengatur pelaksanaan tugas dalam organisasi kementerian dalam negeri. Kemudian D. Mengelola kekayaan negara. Kemudian E. Mengawasi pelaksanaan tugas. Kemudian F. Mengkoordinasi fasilitas umum. Kemudian G.
melaksanakan penelitian serta mengembangkan pemerintahan dalam negeri. Kemudian yang H, mengembangkan sumber daya manusia dalam pemerintahan. Kemudian yang I, melaksanakan kegiatan teknik pusat dan daerah. Kemudian J, melaksanakan dukungan substantif ya pada organisasi Kementerian Dalam Negeri. Kemudian di situ dijelaskan pula, dengan demikian menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, seorang presiden mempunyai kewenangan yaitu sangat banyak. Yaitu yang pertama adalah wewenang presiden sebagai kepala negara, kemudian wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Untuk materi ini ya, saya kira saya sampaikan hanya sekian dulu ya. Tapi saya akan memberikan tugas pada kalian. Saya minta kalian tolong ini kalian dicari untuk garis besarnya ya. Kalian bisa untuk mengambil kata-kata yang penting atau yang perlu ya. Kalian juga dimasukkan di dalam catatan kalian ya. Ditaruh di situ. Jadi istilahnya itu dicari yang penting untuk direkap ya. Kemudian kalian dicatat di buku PKN. Saya minta tolong buku PKN itu jangan dicampur dengan buku-buku yang lainnya. Karena biar kalian untuk belajarnya itu lebih mudah ya, tidak tercampur aduk jadi satu. Kemudian nanti untuk hari Sabtu saya akan melihat ya bagaimana kalian untuk tugas saya untuk merekap atau mencari garis besar yang penting, kata-kata yang penting ya. Jadi yang kata-kata yang penting untuk ditulis di situ sehingga untuk memudahkan kalian untuk belajar ya. Nanti kalian kalau tidak bisa menemui kesulitan, silakan nanti kalian tanya sama saya lagi untuk pertemuan berikutnya. Jadi saya minta kalian tolong disimpul atau dicari garis besarnya ya. Kata yang penting kalian silakan di situ mulai awal kalian rekap sampai 6 halaman 6 ya. Kemudian sampai dengan halaman 8 ya. Jadi mulai dari halaman 3 sampai dengan halaman 8 ya. Itu nanti kalian cari kata-kata yang penting garis besarnya ya. Yang penting itu kalian tulis. Kemudian nanti sudah kalian tulis, besok hari Sabtu kalian kumpulkan ya. Karena saya akan melihat kalian apakah benar-benar kalian itu melaksanakan tugas dari saya ya. Jadi itu dari saya kira ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun suasana seperti ini ya. Dan kalian juga masih tetap sehat jasmani dan rohani ya. Jangan lupa anak-anak nanti absen ya dengan foto, dengan melatar belakang dengan video pembelajaran. Kemudian anak-anak memakai baju seragam sekolah ya. Jadi seakan-akan anak-anak itu benar-benar melaksanakannya. Sekarang itu aja yang saya sampaikan. Selamat pagi untuk anak-anak kalian semuanya. Terima kasih.